Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMK Telekomedika dengan saya Adidah Astri Awalia. Jadi di sini kita mau sharing-sharing pengalaman bersama alumni angkatan kedua. Penasaran kan siapa yang bakalan diundang di episode kali ini? Ikutin keseruannya ya di Jejak Alumni. Halo guys, jadi di sini ada alumni angkatan kedua dari SMK Telekomedika. Dengan siapa kak? Halo, assalamualaikum. Nama saya Jaka Ramdhani, biasa dipanggil Kak Jaka. Saya alumni angkatan kedua SMK Telekomedika Bogor, tepatnya di tahun 2016. Oh, Kak Jaka ya. Kak sekarang kesibukannya apa sih? Saat ini saya sedang bekerja di salah satu klinik swasta di bidang pelayanan gigi. Saya menjadi asisten dokter gigi di Jakarta dan saya juga sedang melaksanakan kuliah di jurusan keperawatan di Jakarta juga. Statusnya kak? Saat ini statusnya masih belum merit yang pasti. Tapi udah ada calonnya? Masih bayang-bayang, masih bayang-bayang. Masih OTW ya? OTW. Amin. Amin. Kenapa sih kak memilih SMK Telekomedika? Karena dulu kakak ingin menjadi seorang dokter, Iya. tapi karena sudah kecebur di dunia perawat, akhirnya ya udahlah kakak memilih jurusan keperawatan. Sebenarnya selain dari intinya kakak tuh ketika kakak kerja, kakak ingin menjadi staf medis entah apapun itu gitu. Tapi memang cita-cita sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam sih pengen jadi dokter, tapi jadi perawat ya nggak masalah dong, mirip-mirip Sama aja. Betul banget. Waktu angkatan kedua itu jurusannya ada apa aja sih kak? Waktu itu di SMK Telekomedika ada 2 jurusan, yang pertama ada keperawatan dan yang kedua ada farmasi. Sekarang udah ada OTKP ya? Betul, ada tambahan lagi ya jurusan nextnya gitu. Iya benar. Sekarang pekerjaan kakak sebagai perawat gigi itu ada hubungannya nggak sih sama waktu yang dipelajari pas SMK? Sebenarnya hubungannya ada, tapi nggak banyak karena memang di SMK Telekomedika kan general nursing ya, jadi perawat umum gitu. Jadi di gigi ini kakak kerja ya mengikuti pelatihan terlebih dahulu supaya kakak dapat bekerja menjadi perawat gigi seperti itu. Waktu kakak di SMK Telekomedika itu pernah ikutan organisasi, eskul atau yang lainnya gitu? Oh pastinya dong, itu pasti banget. Yang pertama kakak di organisasi cukup lumayan aktif, dan kebetulan waktu kakak kelas 10 itu kakak menjadi wakil ketua OSIS dan wow. ya. Nah selanjutnya juga kakak masih melanjutkan ketika kakak naik ke kelas 11, kakak juga menjadi ketua OSIS di SMK Telekomedika Bogor. Wow, itu kira-kira tahun berapa sih? Jadi kakak itu masuk tahun 2013 ya, berarti kakak 2013 ini menjadi wakil ketua OSIS, masih kelas 10 gitu, masih anak unyu-unyu jadi wakil gitu lah ya kan, baru masuk jadi wakil. Sama kita. Betul kan, jadi wakil. Terus yang kelas 11 itu tahun 2014 itu aku menjadi ketua OSIS pada masa jabatan 2014. Jadi kakak lulus tahun 2016. Tahun 2016 itu langsung bekerja atau kuliah atau gimana? Kakak waktu itu di tahun 2016 kakak sudah langsung bekerja di salah satu office juga gitu. Jadi pengalaman sebelum lulus langsung kerja di office, tapi office-nya juga membawahi klinik, jadi tetap di bidang medis ya walaupun di office. Yang kedua sempat juga kakak kerja menjadi perawat umum di salah satu klinik. Yang ketiga sempat juga yang sekarang nih ya, sekarang di keperawatan gigi. Jadi sebelum ke perawat itu kakak sempat mencoba hal yang baru yang lain, tapi akhirnya malah ke perawat lagi. Betul, karena udah passion ya, gimana ya, kayak kakak orangnya jenuhan. Jadi ketika kakak di office yang jamnya monoton,
padahal sejadwal enak ya, Sabtu Minggu libur, tanggal merah libur, ya kan, namanya di office gitu. Terus masuknya jam 8 sampai jam 5 sore gitu kan. Terus kakak ngerasa jenuh aja gitu loh di sana karena bukan passion kakak gitu loh. Nah, kakak sama perawat. betul banget. Karena kan padahal di dunia keperawatan jadwalnya ada jumping, ada dinas malam gitu kan, libur tanggal merah pun nggak libur gitu loh, weekend Apalagi kita nggak sekarang libur. lagi kayak gini kan keadaannya. Betul banget, capek banget, lebih terasa banget sih tahun-tahun ini lagi pandemi seperti ini, sangat terasa banget kerjanya Protokol capek. kesehatannya pun lebih diketatkan ya kak. Sangat diketatkan, sangat diketatkan. Jadi tips kakak tuh apa sih supaya bisa sesukses ini? Aku kan 17 tahun, kakak berarti Sudah 22 saat ini. 5 tahun lagi, semoga 5 tahun ke depan aku bisa sesukses ini. Jadi kayak gimana sih tipsnya? Amin ya. Amin Tipsnya ya Allah, amin ya amin. Allah gitu. Tipsnya dari aku yang pertama, ketika kalian di sekolah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah itu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke, yang Kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, sebenarnya klise ya, itu kan misalnya kayak belajar sungguh-sungguh gitu, itu klise, tapi memang terbukti, terasa sampai saat ini ketika kita belajar sangat sungguh-sungguh gitulah, di sekolah juga nggak banyak macam-macam gitulah, terasa sampai saat ini karena ketika kita belajar sungguh-sungguh saat ini itu sangat berpengaruh ketika kita di dunia kerja. Memang sangat 80% pengalaman-pengalaman yang ada di sekolah itu terjun dan ada di dunia kerja. Jadi memang itu harus benar-benar ya, ketika kita belajar jangan semena-mena, jangan main-main gitu. Itu sih. kan alhamdulillah ini kakak terbilang sukses ya. Amin. Apa saja sih dorongan yang membuat kakak bisa sampai sejauh ini? Nah, dorongannya yang pasti support dari keluarga itu pasti banget, sangat penting. Dan yang kedua dari teman dekat itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, apalagi bagi kakak pribadi gitu ya. Karena manusia normal ya, ketika ada masa jenuh, masa lelah gitu tuh sangat normal banget. Nah, ketika kita lelah, mereka lah yang menjadi support buat kita untuk terus maju, untuk terus menggapai cita-cita, untuk terus menjadi orang lebih sukses lagi gitu, membantu sesama gitu loh. Itu sih hal-hal yang memang menjadi fondasi buat kita, mendorong buat kita menjadi orang lebih sukses lagi. Selain dorongan dari teman-teman, orang tua, apa kakak punya wishlist tersendiri gak sih? Yang dipajang atau gimana? Oh, pastinya dong, kakak tipikal orang yang harus tertulis gitu. Sampai di rumah nih ya, di rumah tuh sampai tertulis di bingkai foto itu jaka nama saya sendiri, dan di sana tuh banyak wish seperti saya harus bisa sampai S3, saya harus bisa menjadi dokter keperawatan, saya harus bisa rumah sakit. Itu adalah wish terbesar di jenjang karir ya. Di luar itu masih banyak wish lain untuk kehidupan pribadi dan keluarga pastinya. Iya, sama aku juga dipasang gitu di kasur. Masa kamu mau tiduran, orang lain lagi belajar nih, kamu mau kayak gini-gini aja, kayak gitu kan. Betul banget, itu kan suatu motivasi yang memang dibilang mungkin orang lain sepele, tapi itu menurut aku sih sangat mendorong buat kita terus semangat setiap harinya gitu loh. Karena selain kita usaha, tapi kita juga punya niat kan. Betul banget gitu, dari situ mulailah terbentuk rasa dimana kita berusaha lebih keras. Oh iya. Rencananya kapan sih kak? Apa nih? Apanya nih gitu? Status tadi jauh. Oke, kalau mengubah, jujur ya, ketika mengubah status nih agak pribadi sebenarnya. Cuman aku cerita aja ya. Gak apa-apa, kita berbagi cerita di sini. Sebenarnya kalau untuk merubah status itu agak cukup lumayan masih panjang. Iya. Karena kakak pengen menggapai cita-cita dulu. Yang pasti setelah lulus S1 sekarang, kakak akan berlanjut ke profesi. Setelah profesi, mungkin kakak akan bekerja dulu, dan insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai ya cita-cita menjadi dokter keperawatan. Nah, buat kalian tuh yang masih suka mikir-mikir jodoh yang jauh, jadi kita nih harus dengerin nih saran dari Kak Jaka ini. Kita harus benar-benar fokus dulu belajar. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan di-share ya ke akun media sosial masing-masing. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
Oke Kak, untuk adik-adik kita yang mau masuk ke SMK dari SMP gitu, kenapa sih kita harus milih Telekomedika ini? Kira-kira alasannya? Alasannya kenapa harus masuk SMK Telekomedika ini, yang pasti yang pertama sekolahnya bagus. Yang kedua, guru-guru yang ada di sini sangat profesional sekali di bidangnya, makanya semua jurusan itu gak bakal nyesel deh ketika masuk SMK Telekomedika. Yang ketiga, fasilitas yang diberikan sangat lengkap untuk menunjang dari setiap jurusan masing-masing gitu. Karena kan di sini ada OTKP juga ya sekarang, dulu keperawatan dan farmasinya memang udah lama, jadi sangat memadai sekali untuk menunjang pendidikan di SMK Telekomedika ini. Balik lagi ke pengalaman organisasi kakak. Kakak itu sebagai wakil ketua OSIS ya? Betul. Tapi pernah gak sih kakak terlibat gitu masalah masuk ke ruang BK atau yang lainnya? Karena kan dulu siswanya belum terlalu banyak, jadi ke semuanya gitu ketahuan. Kalau masuk ke ruang BK sih kayaknya aku belum pernah ya. Aku termasuk anak yang nurut sebenarnya. Belum pernah. Enggak. Masuk ke ruang BK bukan karena masalah, tapi emang konseling aja gitu loh. Bukan karena masalah loh. Sombong ya. Bukan karena masalah loh, konseling aja gitu loh. Sama. Jadi tapi bandel pasti pernah dong. Itu masa-masa bandel tuh dulu adalah pernah dihukum gara-gara telat. Ya kan, gara-gara telat, tapi jangan ditiru ya guys, ini telat tuh jangan ditiru. Itu hal yang lumrah ya? Iya, cuman menurut aku sih, aku telat sekali aja aku membuat jerak ya itu dulu pas sekolah gitu loh. Baik-baik, paling masuk BK cuman memang buat konseling aja sama guru BK-nya, bukan masalah ya, perlu diingat, bukan masalah, oke? Perlu dicatat ya, bukan masalah, di garis bawah ini. Oke. Tapi kakak pernah gak sih bolos gitu? Kalau bolos sekolah tanpa keterangan kayaknya belum pernah sih selama aku Sombong sekolah. lagi, sombong Ih, part dua. serius loh. Harus jujur nih, aku belum pernah bolos tanpa keterangan di sekolah. Cuman aku sempat waktu kelas 3 aku izin ikut organisasi di PMI Kota Itu ada Bogor. kepentingan, ya? Iya, ikut izin dan memang pihak sekolah, wakas kesiswaan dan semuanya itu memang mengizinkan kakak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kakak sempat bolos sampai 4 hari. Wow, lama. Iya. Tapi itu bukan bolos ya? Karena Bukan lah, ada perizinan dari sekolah loh, perlu digarisbawahi, dan itu juga ikut organisasi relawan di PMI Kota Bogor. Tapi karena emang bolos itu dilarang ya teman-teman, gak boleh bolos atau melanggar peraturan sampai masuk ruang BK itu. Perlu dicontoh nih, Kak Jaka, murid teladan. Amin, alhamdulillah memang murid teladan dong, nggak pernah masuk ruang BK. Laki pertama. Iya bener, laki-laki pertama jurusan keperawatan yang lulus. Kebayang cowoknya cuma 1 di SMK, tapi masih betah dan sampai saat ini masih berkiprah di dunia keperawatan. Berarti waktu SMK itu kakak jadi apa ya? Istilahnya kayak dikagumi mungkin ya, karena kan itu mayoritas perempuan. Sangat mayoritas, bukan dikagumi sih sebenarnya, lebih ke banyak kerjaan sih sebenarnya. Apa laki yang bergerak gitu, apa laki yang bergerak. Laki. Iya, giliran hukuman laki yang duluan gitu kan, itu sih sebenarnya. Karena aku limited edition gitu di sekolah, limited edition, jadi aku sangat dibutuhkan, aku sangat dikenal oleh guru-guru di sekolah karena aku selangkah lebih maju. betul banget, selangkah lebih maju karena memang anti banget, karena aku termasuk orang-orang baik sih sebenarnya. Sombong baik banget. di sekolah, nurut, rajin, pintar lagi. Oh, tapi pernah gak sih bolos gitu? Gak ngumpulin tugas atau gimana? Kalau bolos sih, kalau bolos tanpa keterangan itu nggak pernah. Cuman kalau bolos ada keterangan, seperti aku tuh pernah bolos 4 hari, itu ikut organisasi. Bukan bolos dong. Iya. Ada perizinan. Betul banget. Jadi bukan bolos ya, perlu digarisbawahi. Bukan bolos. Cuman gara-gara ikut organisasi. Terus kalau untuk nggak ngumpulin tugas pastinya pernah dong, itu manusiawi banget namanya siswa, ya Hal kan? yang lumrah banget. Lumrah banget, tapi jangan ditiru ya, karena memang itu sangat-sangat tidak baik. Cuman pernah nggak ngumpulin tugas sampai kena hukuman. Biasanya dihukum sama siapa sih kak? Aku biasanya dihukum sama Bapak Eko karena aku tidak mengerjakan tugas beliau. Telat pernah gak kak? Telat, pernah telat sekali gitu. Sekali Selama 3 tahun sekali telatnya. Ngebayang nggak, rumahnya jauh tapi cuma sekali telat. Ini rumah kakak di mana sih? Rumahnya itu cukup jauh sih, daerah Pabuaran, Bogor Selatan. Oh, Pabuaran. Pabuaran.
ngomongin soal guru-guru, siapa sih Kak guru terfavorit Kakak itu di selama sekolah? Oke, sebenarnya banyak ya guru favorit, tapi yang paling benar-benar favorit banget adalah Bu Risa Ratimanjari. Wow. Beliau itu adalah guru fisika terhits banget pokoknya. Yes. Suka duka Kakak selama di SMK Telekomedika itu apa? Sukanya yang paling berkesan adalah kita menjadi punya keluarga baru ya. Kita memiliki keluarga baru di SMK Telekomedika dan sampai saat ini komunikasinya masih berjalan dengan baik. Terus dukanya yang pasti ya itu pernah dihukum gitu kan gara-gara telat sekali atau nggak ngumpulin tugas gitu-gitu sih. Dukanya sih hal biasa yang memang dilakukan sebagai seorang siswa. Nah, Kakak punya media sosial gak sih, Instagram? Oh, punya dong pastinya. Oh, karena kan kita anak hits gitu ya. Betul banget, anak milenial, masa sih nggak punya gitu loh. Boleh dikasih tahu Kak nama? Oke, boleh. Jangan lupa add ya Instagram aku @jaka_ramdhani56. Tolong di add ya, jangan lupa. Dan jangan lupa juga follow aku, Adidah Asri Awalia, haknya 2 ya. Oke, segitu aja video sharing-sharing kita dari jejak alumni angkatan kedua Kak Jaka. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke media sosial kamu masing-masing. Dadah! Dadah!